Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Endang dalam pembelajaran kelas 6. Untuk kali ini akan mempelajari tentang pelajaran PPKN, yaitu penerapan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang penerapan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, di mana sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa artinya menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Apa yang dianugerahkan Allah, baik yang berupa tanaman, tumbuhan maupun yang lain, itu diperuntukkan untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila pertama selanjutnya adalah mengakui kebebasan memeluk agama. Setiap manusia mempunyai hak yang paling hakiki, yaitu hak untuk memeluk agama. Kemudian menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, untuk menciptakan kerukunan kita tidak boleh bertengkar, karena dengan adanya pertengkaran akan menimbulkan perpecahan. Kita harus menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Kita juga tidak boleh ikut-ikut melaksanakan ibadah agama lain. Biarkanlah mereka beribadah sesuai dengan caranya sendiri dan kita juga beribadah sesuai dengan syariat Islam. Seperti firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Berikutnya adalah sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua Pancasila ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Salah satu contoh kegiatan kemanusiaan yaitu memberikan bantuan kepada korban bencana. Untuk selanjutnya, yang kita bahas adalah penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu antara lain adanya keragaman agama, budaya, adat istiadat, suku, dan bahasa. Untuk selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila.
bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa, dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Sebagaimana yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Di mana banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, maka kebutuhan manusia akan terpenuhi, terutama di bidang ekonomi. Ya, ini untuk perbedaan ekonomi itu nanti akan mengacu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian perbedaan budaya menjadikan bangsa Indonesia kaya akan budaya. Perbedaan sosial, maka akan banyak pekerjaan-pekerjaan di mana pekerjaan yang satu itu akan mendukung pekerjaan yang lain. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah Ustazah sampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Berbeda agama, beda suku, beda budaya, beda sosial, beda ekonomi, tetapi tetap satu Indonesia. Nah anak-anak, sekarang kita menginjak pembahasan selanjutnya, yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, siapa yang tahu bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila ini berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu sebagai wujud bahwa dalam sila keempat ini kita bisa mencurahkan pikiran, pikiran kita dalam sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah negara Indonesia disebut juga negara demokrasi. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus menghormati pendapat orang lain dan juga menerima hasil keputusan musyawarah dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila keempat ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Nah, ini apabila kalian hidup di lingkungan itu biasanya ada musyawarah ya yang dihadiri oleh bapak-bapak gitu untuk menentukan jadwal ronda. Kemudian mengikuti pemilihan umum. Contohnya apa pemilihan umum itu? Pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Ya, kemarin ada istilah pilkada, itu termasuk pemilihan umum. Kemudian mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah melakukan pemilihan dan nanti akan kita tindak lanjuti lagi untuk menentukan kepengurusan kelas. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Jadi dalam musyawarah itu tidak memandang siapa yang berpendapat. Misalnya, dia anak yang paling pandai, oh berarti pendapatnya harus diikuti. Tidak seperti itu. Adanya musyawarah ini semuanya berhak untuk mengeluarkan pendapatnya dan diambil yang terbaik, yang sesuai untuk menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya anak-anakku, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dilambangkan padi dan kapas yang merupakan lambang kemakmuran. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Dan perlu kalian ketahui bahwa yang dinamakan adil itu tidak harus sama. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Selanjutnya, bagaimana pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain. Salah satu contoh ya sifat tidak boros yaitu menabung ya. Jadi menabung itu merupakan pengamalan sila kelima, hidup hemat. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, ini contohnya ya. Harimau merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Karena apa? Hewan langka apabila kita tidak melindungi, maka akan punah dan nanti anak cucu kita tidak akan tahu bagaimana wujud harimau itu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Apabila kalian memelihara hewan misalnya ya kucing, kemudian ayam, nah itu kalian wajib memberi makan, diperlakukan dengan baik ya, biar hewan-hewan tersebut tumbuh dengan sehat. Dalam menyayangi atau memelihara hewan peliharaan, ini ada beberapa sikap
yang nanti sesuai dengan sila pertama hingga sila kelima. Contohnya, menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Allah. Lah, bersyukur berarti berhubungan dengan sila keberapa? Yaitu sila pertama. Kemudian hewan tersebut kita rawat, kita pelihara, kita obati apabila sakit. Nah, ini termasuk pengamalan sila kedua. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Nah, kita bangga Indonesia itu kaya akan hewan yang beraneka macam. Ada gajah, badak, kemudian burung kepodang, cendrawasih ya. Kita bangga. Maka hal ini sesuai dengan sila ketiga. Kemudian sikap kita ya saat berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan-hewan tersebut. Jadi berdiskusi berarti apa? Bermusyawarah. Ini merupakan pengamalan sila keempat. Setelah itu dari hasil diskusi tadi kita bagi ya tugas-tugasnya secara adil. Nah, inilah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tapi juga berkaitan dengan makhluk hidup yang lain. Tidak hanya kepada hewan, tetapi juga kepada tumbuhan. Nah, seperti halnya tadi ya, penerapan sila Pancasila dalam pemeliharaan hewan. Nah, sekarang bagaimana dengan pemanfaatan atau pemeliharaan tumbuhan? Nah, bersyukur kepada Tuhan atau kepada Allah ya atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Bersyukur ini sesuai dengan sila ke-1. Kemudian tumbuhan tersebut kita rawat dengan baik sesuai dengan sila ke-2. Kita juga bangga adanya berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ya, beraneka ragam tumbuhan yang indah-indah. Ini merupakan penerapan sila ke-3. Kemudian kita melakukan musyawarah untuk menentukan tanaman apa yang digunakan untuk penghijauan. Nah, ini merupakan penerapan sila ke-4. Membagi tugas menyiram tanaman di taman lingkungan dengan adil, atau ketika kita piket ya di depan kelas ada berbagai tumbuhan, kita bagi siapa yang menyiram setiap harinya secara adil ya. Itu merupakan pengamalan sila ke-5. Nah, anak-anak, ini tadi bagaimana pengamalan dan penerapan sila-sila Pancasila sudah Ustazah sampaikan. Tetap semangat dan rajin belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.